Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satunya dengan mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Semoga ibadah yang kita lakukan selama beberapa hari terakhir di Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di beberapa hari ke depan hingga hari raya Idul Fitri nanti kita dapat terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum dengan harapan agar saling mengingatkan, khususnya untuk diri saya pribadi, yang bertemakan dengan orang-orang yang didoakan malaikat. Ada orang-orang tertentu yang termasuk orang-orang pilihan. Mereka termasuk ke dalam kriteria khusus yang mendapatkan doa dari para malaikat. Siapa sajakah mereka? Golongan pertama yang didoakan oleh malaikat adalah mereka yang tidur dalam keadaan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan pernah bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dengan keadaan suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban yang meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Golongan yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Imam Muslim dari Abu Hurairah meriwayatkan, tidaklah salah satu seorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Jadi ketika kita beribadah, itu tidak hanya pada saat sholat, bahkan sebelum waktu sholat. Ketika kita menunggu jemaah lain untuk datang ke masjid, ke tempat sholat, itu kita sudah terhitung pahala ibadahnya. Golongan yang ketiga, orang-orang yang berada di syaf paling depan di dalam sholat berjamaah. Dibagi kita yang sudah menunggu sholat, setelah itu kita berada di posisi terdepan. Itu dikatakan oleh Imam Abu Daud bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Jadi kita usahakan kita datang tepat, datang sebelum waktu sholat. Kita ambil saf terdepan. Dan ini akan membuat kita didoakan oleh banyak malaikat Allah. Dan insya Allah doa-doa dari para malaikat Allah akan diijabah oleh Allah. Golongan yang keempat yang didoakan oleh Allah adalah orang-orang yang menyambung syaf atau tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam syaf. Kalau kita terlambat datangnya, tapi kita melihat ada barisan yang masih kosong, yang belum rapat, itu kita langsung masuk ke dalam barisan tersebut agar tidak ada barisan yang kosong. Karena di dalam barisan yang kosong itu akan diisi oleh syaitan-syaitan. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Taghrib meriwayatkan para imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf.
Jadi mungkin kita dalam sehari kita tidak bisa setiap waktu gitu, kita di awal waktu datang, mungkin kita ada saatnya kita terlambat, tapi ketika kita terlambat itu kita masih ada kesempatan untuk dapat didoakan oleh malaikat-malaikat, yaitu dengan cara kalau misalkan ada saf yang masih kosong, kita masuk sehingga merapatkan barisan tersebut. Golongan kelima yang didoakan oleh para malaikat adalah para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jadi ketika kita sholat berjamaah, kita mendengarkan imam membacakan sholat Al-Fatihah, dan ketika kita mengucapkan amin, pada saat itu para malaikat juga melakukan hal yang sama. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi, usahakanlah datang tepat waktu, walaupun terlambat, jangan kita sampai ketinggalan Al-Fatihahnya. Dan ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, kita usahakan mengucapkan kata amin, karena di sana malaikat juga mengucapkan hal yang sama. Dan Al-Fatihah adalah doa yang sangat luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai hamba. Golongan keenam yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Apa maksudnya? Jadi ketika kita setelah melakukan sholat, kita tidak buru-buru untuk langsung pergi, tapi kita di sana berdoa sejenak, karena doa kita di sana akan diaminkan oleh malaikat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dari Abu Hurairah, para malaikat akan selalu bersalawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Jadi setelah sholat kita duduk sejenak, kita berdoa. Semakin lama nggak ada waktunya, sampai wudu kita batal, itu malaikat akan terus mendoakan kita selama kita masih ada di tempat sholat kita itu. Jadi perbanyaklah doa di setelah sholat. Insya Allah kita akan mendapatkan doa para malaikat juga. Kelompok ketujuh yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Jadi ketika setelah sholat itu apa saja sih doa yang bisa kita lakukan itu? Selain doa untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, tapi orang-orang yang lain kita bisa doakan satu persatu siapapun dia. Kita di sini sebagai guru, kita doakan siswa kita, orang tua siswa kita, sekolah kita, orang-orang lain. Pada umumnya, sebagai siswa mendoakan orang tua, sebagai orang tua mendoakan siswanya, mendoakan sekolah, mendoakan guru-guru anak-anaknya, agar guru-gurunya dapat selalu dengan mengajarkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika kita mendoakan orang tanpa kita tahu, itu sebenarnya kita akan didoakan oleh malaikat juga. Dan Imam Muslim juga di hadis Muslimnya mencatat bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin. Dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Jadi ketika kita mendoakan orang lain,
apapun. Ya Allah, semoga dia bisa menaik haji hari tahun ini. Ya Allah, semoga dia sukses ke depannya. Semoga dia bisa mendapat pelajaran. Semoga dia bisa belajar dengan baik. Semoga dia dapat menuntut ilmu dengan baik. Itu ketika kita mendoakan orang lain seperti itu, sebenarnya itu kita mendoakan diri kita sendiri. Kelompok ke-8 orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang makan sahur. Di sini makanya kita jangan meremehkan makan sahur. Karena di hadis dari Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabari meriwayatkan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an bersabda bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Di sini sangat penting makan sahur. Kita di bulan Ramadan, karena setelah sahur tentunya kita bisa melakukan ibadah yang lain. Dan ketika itu pula makan sahurnya sendiri saja dihitung ibadah. Beda dengan makan-makan yang lain di waktu-waktu yang lain. Jadi kita makan di saat waktu sahur, mulai itu adalah sebuah ibadah yang mana didoakan oleh para malaikat. Kelompok ke-9 yang didoakan malaikat adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Imam Ahmad meriwayatkan, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Jadi ketika ada saudara kita yang sakit, teman kita yang sakit, karena ketika kita sakit itu kita merasa tidak bisa apa-apa. Kita akan merasa sangat bahagia ketika ada orang yang datang menjenguk kita. Kita akan merasa bahwa kita ada yang peduli kepada kita. Dan dari situlah tidak hanya orang tersebut yang merasa senang, tapi Allah pun sampai mengirim 70.000 malaikat untuk bersalawat kepada kita. Kelompok ke-10, dan ini adalah kelompok yang terakhir yang akan didoakan oleh para malaikat adalah seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan keutamaan seorang alim atas orang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan di sini hadis yang sangat luar biasa. Karena dalam mengajarkan orang lain itu dapat dilakukan oleh setiap orang, tidak hanya guru, tidak hanya ustadz, tidak hanya tapi bisa dilakukan oleh siapapun. Sebagai siswa, ketika kita bisa mengajarkan teman-teman kita yang belum bisa memahami pelajaran misalkan, itu kita sudah melakukan sebuah kebaikan. Dan itu alam semesta, tidak hanya malaikat, alam semesta, bahkan semut, ikan, dan semuanya itu berdoa untuk kita. Orang tua yang mengajarkan anak-anaknya, yang mengajarkan kolega-koleganya, itu semuanya selalu mengingatkan untuk kebaikan. Itu alam semesta akan mendoakan. Kita sebagai muslim, marilah saling membagi kebaikan, saling mengingatkan untuk mengingat Allah, saling mengingatkan untuk, dan kebaikan ini bisa dilakukan semua orang dan dalam hal apapun. Baik, inilah 10 golongan yang akan didoakan oleh malaikat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dapat menjadi salah semuanya, tidak hanya salah satunya, tapi tidak salah semuanya, salah 10-nya. Kita bisa melakukan ke-10 ini agar kita lebih sering lagi didoakan oleh malaikat yang nantinya tujuannya tentunya agar kita dapat mendapatkan keridhaan dari Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.
Terima kasih dan selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.